Assalamualaikum Bu Wiwi. Ya, Mohon maaf mau mengganggu waktunya sebentar. Begini Bu, saya dan Bu Maimun ada tugas CGP demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini kami disuruh mewawancarai minimal 2 pemimpin yang ada di sekolahan kita gitu. Nah, di sini Bu Wiwi sebagai kepala sekolah otomatis sebagai pemimpin dalam sekolah ini. Untuk itu saya minta waktunya Bu Wiwi untuk bersedia diwawancarai. Monggo. Terima kasih Bu. Ya. Gini Bu, selama ini Bu Wiwi kan pasti pernah mengalami yang namanya kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut, Bu? Mengidentifikasinya itu biasanya kalau ada permasalahan di sekolah, misalnya konflik konflik itu bisa berupa konflik antar sekolah dengan pihak orang tua, atau bisa konflik intern antara guru dan guru. Ya, biasanya itu kalau ada konflik antara sekolah dengan siswa, itu biasanya contohnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa tapi tidak ada di aturan di sekolah. Ya, kemudian biasanya ketika ada permasalahan seperti itu, biasanya itu orang tua itu juga masuk di dalamnya, itu terlibat gitu. Ya, istilahnya mempertanyakan, ya, kegiatan seperti ini kok tidak ada di cover di anggaran di sekolah. Ini kan untuk mengembangkan siswa, ini kan untuk ini, seperti itu. Biasanya permasalahan-permasalahan yang muncul itu biasanya karena memang kadang tidak ada kesepahaman di antara orang tua itu tentang anggaran-anggaran sekolah yang bisa untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ada di program sekolah dan di luar program sekolah, seperti itu. Iya. Oh, baik Ibu, jadi intinya kasus-kasus yang dialami di sekolah ini diantaranya tidak ada kesepahaman orang tua Bu ya, dengan aturan yang ada di sekolah, terutama tentang biaya. Nah, untuk itu dalam pengambilan keputusan tersebut, untuk kasus-kasus tersebut Ibu ada 2 kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut Bu? Biasanya kalau saya mengambil keputusan kan, karena saya meskipun jadi kepala sekolah tapi ada tim manajemen yang istilahnya selalu mensupport kegiatan saya sebagai kepala sekolah, sehingga ketika ada permasalahan tersebut muncul, itu biasa saya melakukan koordinasi dulu dengan tim manajemen. Dari situ kita paparkan permasalahannya apa, kemudian nanti solusi yang terbaik yang diambil itu seperti apa, sehingga permasalahan yang umpama kita anggap tidak terlalu besar ya, kemudian bisa umpama disiasati itu dan tidak merugikan sekolah, ataupun nanti tidak ada permasalahan dengan orang tua, itu biasa seperti itu. Jadi kita mengambil solusi yang terbaik tapi dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang ada di tim manajemen. Ya, berarti mengkomunikasikan dengan tim manajemen. Terus kalau misalkan langkah-langkah secara konkret, secara langkah urutnya gitu Bu, kira-kira seperti apa ya kalau Ibu mengambil keputusan itu? Ya, langkah-langkahnya biasanya saya istilahnya mengumpulkan informasi ya. Informasi itu kan kita mengumpulkan faktanya itu seperti apa sih. Ya, dari situ kan kita kebenarannya kan diperoleh. Kemudian dari situ saya melakukan identifikasi, ya, itu banyak positifnya atau negatifnya ketika hal itu dilakukan, ya. Kemudian setelah itu kita melakukan diskusi dengan tim manajemen ya yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu dari hasil diskusi dengan tim manajemen kita peroleh mengenai dampaknya, dampak positif atau dampak negatifnya. Kemudian setelah itu kita melakukan istilahnya
pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, sehingga kita mengambil keputusan. Kemudian setelah diambil keputusan, baru kita membuat mengenai rencana, baik rencana anggaran ataupun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Nggih, baik Ibu. Tadi jenengan sampaikan bahwa diantaranya ada pertimbangan tentang dampak-dampaknya Bu nggih, tentang selanjutnya baru mengambil keputusan dan merencanakannya. Nah, Iya. nggih, mengenai hal-hal tersebut Ibu, apa saja yang menurut Ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau menurut saya yang paling efektif itu yang pertama itu dalam proses pengambilan keputusannya, yang jelas itu ada komunikasi. Ya, komunikasi itu kan harus jelas dan transparan. Artinya ketika saya melakukan diskusi dengan pihak manajemen, saya juga harus transparan memaparkan istilahnya anggarannya seperti ini. Ya. Kemudian dari situ kita baru membuat keputusan. Ya. Keputusan yang kita ambil itu juga nanti tidak lepas dari aturan yang ada di sekolah. Jadi tetap gitu ya. Jadi meskipun itu ini, tapi nggak melenceng jauh gitu. Karena kita nilai umpama banyak positifnya daripada banyak negatifnya, seperti itu. Iya, berarti harus ada komunikasi kan tadi secara transparan. Terus kira-kira nih Bu, pasti ada tantangan ya dalam pengambilan keputusan itu. Kira-kira tantangannya apa Bu? Kalau tantangannya itu konflik baik internal maupun eksternal ya. Kalau konflik internal biasanya itu istilahnya itu ada yang pro dan kontra dari pihak di dalam sendiri ya. Artinya ada beberapa guru atau tim manajemen yang menganggap itu bukan ranahnya di sekolah ya, harus istilahnya menjadi wadah di sekolah, tapi bisa dilakukan di luar sekolah ya. Kemudian kalau yang konflik yang dari luar itu biasanya dari pihak-pihak, juga bisa dari orang tua ataupun pihak lain atau instansi lain. Biasanya itu kan kita kalau sekolah itu berhubungan dengan wartawan atau LSM ya. Jadi tekanan-tekanan itu muncul di situ. Karena biasanya kan anggaran itu kan tidak hanya dari ini seperti itu ya. Itu bisa diambilkan ini. Itu biasanya tekanannya seperti itu. Ya, baik Ibu. Jadi intinya tantangannya sangat kompleks Bu ya. Jadi baik dari konflik internal dan eksternal. Nah, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini Ibu? Maksudnya mungkin apa langsung diselesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal tetap tidak, itu kan kondisional, tergantung permasalahan itu terjadi. Tapi kalau biasanya permasalahan itu muncul, saya tidak langsung secara serta-merta hari itu harus selesai. Itu kan juga butuh proses. Dipikir dulu. Iya, ada butuh proses sehingga nanti langkah atau keputusan yang saya ambil itu tepat gitu dan tidak menimbulkan konflik berkelanjutan. Seperti itu. Intinya nggak gerusa-gerusu ngoten gitu. Iya. Terus kira-kira faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Yang menurut saya yang penting itu kekompakan di tim manajemen sendiri ya. Kemudian juga komunikasi. Itu dua hal yang saya anggap paling penting dalam dalam suatu pengambilan keputusan di suatu organisasi, di lembaga pendidikan atau sekolah. Oke, jadi intinya kekompakan dan komunikasi Bu nggih. Dua hal penting ini. Nah, dari semua hal yang Ibu sampaikan di atas tadi Ibu, kira-kira kesimpulannya pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari peristiwa-peristiwa tersebut? Iya, yang menurut saya pembelajarannya itu ini ya, setiap permasalahan itu kan biasanya membuat kita mengevaluasi diri kita ya. Ternyata ada hal yang penting dalam
setiap pengambilan keputusan. Menurut saya itu transparansi atau keterbukaan. Ya, ketika kita sudah ada keterbukaan, itu tidak mungkin muncul kecurigaan dari pihak lain. Karena kita secara ini membeberkan permasalahannya apa, karena dari mana seperti itu. Kemudian yang kedua itu tentu saja komunikasi. Karena dengan adanya komunikasi itu biasanya ada kesamaan visi dan misinya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu kami dan juga bisa kedepannya akan berdampak baik untuk sekolah kita, Ibu. Oke, untuk itu dari kami cukup sekian, Ibu. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Semangat. Mohon doa restunya biar kami cepat lurus dengan nilai yang terbaik. Amin. Terima kasih, Bu. Kami akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersedia saya wawancarai. Kebetulan ini saya mendapatkan tugas, Pak. Saya tugasnya mewawancarai pemimpin di sekolah saya. Nah, di sini saya ambil Pak Bagus. Kenapa? Karena Pak Bagus ini sebagai pemimpin di bidang kesiswaan. Oke. Karena Pak Bagus di sini sering sekali mengalami masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Betul kan, Pak? Menangani masalah-masalah. Iya, betul. Siap. Nah, apa yang perlu disampaikan sore ini, Bu? Oke, gini Pak Nggih. Jadi selama ini Bapak telah mengalami menyelesaikan banyak sekali masalah di kesiswaan. Nah, untuk itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan perihal hal tersebut, Pak Nggih. Siap. Nah, jadi yang pertama, bagaimana Pak Bagus ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak, atau bujukan moral? Oke, baik. Secara umum, untuk mengidentifikasi masalah itu yang pertama adalah kita lihat urgensi dari masalah tersebut. Terus yang kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut dan bagaimana efek yang akan ditimbulkan ketika masalah tersebut dibiarkan ataupun nanti ada pun penyelesaian dan lain sebagainya. Terkait dengan dilema etika dan bujukan moral itu kita klasifikasikan lebih lanjut. Kita perdalam lebih lanjut masalah-masalah yang akan terjadi itu seperti apa, kita telaah, kita lihat perdalam, nanti biarkan anak-anak yang bermasalah itu akan bisa menyampaikan secara nyata, secara real apa yang terjadi, seperti itu. Oke Pak, selanjutnya Pak ya, bagaimana Pak Bagus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau bahkan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, dalam kasus hal ini adalah yang pertama kita lakukan adalah asas keadilan yang pertama. Jadi kembali lagi ke urgensi masalahnya, kita lihat dulu masalah yang akan kita hadapi. Contohnya terkait dengan masalah yang pernah saya hadapi itu ketika ada asumsi bahwa anak tersebut tidak masuk ke kelas karena satu, takut dengan kondisi lingkungan sekolah, lingkungan kelas yang tidak kondusif bagi asumsinya dia sendiri. Tapi di asumsi kelas itu tidak ada kasus yang menyatakan seperti itu. Dan mereka punya asumsi masing-masing. Ketika kita lihat dari masalah tersebut, kita tahu bahwa masing-masing orang yang punya masalah itu punya asumsi sendiri-sendiri. Nah, yang utama yang kita lakukan adalah meluruskan asumsi itu sehingga di mana nanti asas keadilan itu muncul setelah kita mengetahui bahwa masing-masing hal-hal yang kebajikannya itu akan terjadi setelah kita penyelesaian masalah yang pertama. Seperti itu. Jadi ada penyelarasan ini dilema etikanya. Di mana sih titik kunci permasalahan itu? Oke. Itu. Berarti di sini prinsip keadilannya, Pak Nggih. Jadi harus diluruskan, diselaraskan dulu. Betul. Seperti itu. Oke. Ya. Berarti nanti ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan. Betul.
untuk melakukan hal ini? Apa Oke. Pak kira-kira langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama tetap mengidentifikasi masalahnya. Kemudian kita timbang-timbang bagaimana baik buruknya dari masalah tersebut. Apakah nanti apakah penyelesaian itu nanti akan ada efek berkelanjutan bagi yang bersangkutan atau memang masalah itu akan selesai pada saat itu juga. Dan itu butuh juga diterapkan dengan beberapa saksi-saksi sebagai penguat. Sehingga kita tidak hanya melulu pada seseorang yang merasakan kesalahan tersebut, melainkan kita juga melibatkan beberapa orang untuk kita mintai pertimbangan sebagai dasar pertimbangan. Jadi di situ kita bisa memunculkan konklusinya, kesimpulannya, dan akan kita bisa memutuskan langkah-langkah yang tepat. Nah, langkah-langkah yang tepat itu kita utamakan dari identifikasi masalah yang akan kita lakukan dengan melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke Pak, berarti tadi Pak Bagus akan melakukan identifikasi masalah, Ya, kemudian yang terakhir tadi tidak lupa untuk mencari beberapa pihak Ya. untuk diajak diskusi Betul, untuk permasalahan betul. tersebut. Oke, Ye. Pak. Jadi tentang hal tersebut, kira-kira hal apa saja Pak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Hal-hal apa saja yang dianggap penting, Gi? Nggih, Hal-hal apa saja yang dianggap utama nggih, urgensinya, Gi? nggih, betul. Cara kita bagaimana bisa menempatkan dan menetapkan hasil akhirnya. Jadi supaya masing-masing kubu yang merasa salah itu kita bisa membenarkan hal itu dan tidak menyimpang ke hal-hal yang lain. Oke, jadi intinya itu dianggap efektif Pak nggih. Nggih. Nah, selanjutnya dari melaksanakan hasil akhir tadi, kira-kira tantangannya apa aja Pak? Kalau tantangan gini Bu, jadi pasti setiap masalah kalau kita selesaikan itu ada yang merasa tidak puas dan ada yang merasa sudah memiliki rasa yang puas. Kita kembalikan lagi dengan kesepakatan yang sudah dibentuk selama proses penyelesaian masalah tersebut. Sehingga ketika kita menyelesaikan masalah secara bijak dan sebagainya itu harus kita pikirkan efek yang akan ditimbulkan. Nah, untuk itu kita harus melakukan pengkajian lebih lanjut. Jadi efek dari yang kita putuskan nanti itu apakah berdampak positif untuk pelakunya atau malah berdampak yang negatif. Ya, jadi ada waktu tertentu untuk kita pantau lebih lanjut. Sehingga nanti rasa peduli kita terhadap masalah tersebut tidak hanya selesai pada saat kita menyelesaikan masalah itu, tapi lebih berlanjut ke penjelasan-penjelasan berikutnya. Jadi kita controlling terus dan bagaimana perubahannya kita lihat secara sistematika seperti itu. Oke, berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan saya selanjutnya Pak. Jadi di pertanyaan saya selanjutnya, apakah Pak Bagus ini mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, ini yang menarik. Ya. Jadi ketika kita sudah dihadapkan pada beberapa masalah terkait dengan urgensinya, kita lihat dulu. Kalau urgensinya lebih kompleks lagi masalah yang kita hadapi, otomatis kita harus melibatkan banyak hal. Kalau di sekolah ini, di sekolah kita itu ada beberapa komposisi yang mana nanti kita berikan masukan-masukan. Contoh, awal untuk penyelesaian masalah itu kita serahkan ke tim tata tertib. Kemudian setelah tim tata tertib bekerja, kita kalkulasi data yang ada. Oke, data itu berupa poin, di situ ada undang-undangnya tentang peraturan di sekolah, dan mereka yang melakukan kesalahan itu ada poinnya. Kemudian kita rekap. Setelah kita rekap, ada hari berikutnya untuk mengkalkulasi angka tersebut, kemudian kita arahkan ke BK. Dari BK, jika poin-poin tersebut itu sudah mencapai batas tertentu, pemanggilan orang tua dan sebagainya, kita adakan tahapan berikutnya, yaitu pemanggilan orang tua. Setelah pemanggilan orang tua, jika masih ada yang dirasa belum menemukan titik posisi yang tepat untuk diselesaikan, kita lanjutkan dengan konferensi kasus, itu yang terakhir. Jadi kita melibatkan orang tua, tim tatib, terus tim kesiswaan, berserta kepala sekolah, itu kita duduk bersama. Oke. Jadi ada jadwal yang memang secara kontinu akan kita lanjutkan. Jika itu nanti selesai hanya pada tahapan poin saja, ya sudah, konsekuensinya adalah poin.
Seperti itu. Tapi kalau masih berlanjut ke tahapan berikutnya, maka ada tahapan-tahapan atau step-step yang akan kita lakukan. Pak. Baik Pak. Jadi pada intinya banyak pihak yang terlibat Pak ya. Betul, Mulai betul. dari itu tatib, Betul. kemudian BK, betul. sampai orang tua kalau perlu juga Betul, dipanggil. kita libatkan. Oke. Jadi Iya. ada proses-proses yang Ya, dilalui. betul. Sampai Pak. kepala sekolah nanti wakasnya Iya. kesiswaan sampai kepala sekolah kita libatkan semuanya. Nah, oke Pak, bagus. Jadi dari tindakan-tindakan yang Bapak lakukan itu, adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bagus dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau mempermudah sih karena kita bekerjanya secara berkelompok, jadi kita putuskan secara bersama-sama. Oke, kita nggak bisa memutuskan secara sepihak. Artinya kita butuh konsekuensi dari berbagai kelompok itu. Sehingga nanti yang paling utama adalah stakeholder yang ada di sekolah kita. Kita lakukan konversi kasus itu, kita sampaikan kasusnya seperti ini, baru kita bisa memecahkan secara bersama-sama. Jadi kalau ada yang kalau disampaikan siapa orang yang paling berpengaruh, siapa yang bantu, ya semuanya dari kita itu akan bekerja sama supaya kegiatan ini bisa terlaksana dan dapat memecahkan masalah itu. Iya Pak. Jadi intinya tidak ada salah satu atau seseorang secara khusus Pak ya. Jadi ini sifatnya bekerja sama secara keseluruhan. Ya, jadi semua saling membantu. Saling membantu dalam proses masalah ini. Oke, bagus Pak. Jadi intinya dari semua kasus yang telah Bapak tangani selama ini, apa pembelajaran yang Bapak bisa petik dari semua masalah yang sudah Bapak selesaikan selama ini? Ketika ada kasus seperti ini, yang pertama yang kita perhatikan adalah paradigma dilema etika tentang bujukan moral, bahwa semua itu pasti merasa benar dan semua orang itu pasti ingin diadilkan, ingin merasa diadilkan, sehingga kita harus mengutamakan prinsip dari keadilan. Kita harus mengutamakan prinsip dari mana urgensi masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dan kita tidak memandang tendensi apapun terhadap masalah itu, sehingga kita tidak akan memikirkan bahwa oh ini yang perlu kita selesaikan dan ini kasihan kalau ini nggak diselesaikan. Oh ini perlu kita selesaikan karena ini dekat dengan orang ini, dan itu kita tidak memakai prinsip seperti itu. Jadi kita prinsipnya adalah tetap menggunakan dilema etika, tetapi tetap merujuk pada masalah dan kasus yang akan kita hadapi. Oke. Ya bagus Pak. Jadi intinya yang Bapak ambil di sini adalah dengan selalu mempertimbangkan atau mengedepankan prinsip keadilan Pak, betul, tanpa betul. memandang tendensi tertentu, ya, entah itu kasihan atau anaknya orang kaya dan lain-lain Pak ya. Betul. Berarti keputusan yang Bapak ambil ini benar-benar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan di sekolah ini. Paradigma yang ada, betul. Ya, betul. Prinsip yang ada juga. Ya. Oke, Pak Bagus. Terima kasih atas semua jawaban Ibu, di sama-sama. sore hari ini. Dan saya juga intinya karena kita sama-sama di sekolah yang sama Pak ya, mudah-mudahan usaha Bapak selama ini untuk menangani semua kasus anak-anak, mudah-mudahan nanti ke depannya akan membawa dampak yang positif bagi sekolah kita. Amin. Baik. Ya, terima kasih Pak Bagus atas waktunya. Sebelumnya saya juga mohon maaf Ibu jika jawaban saya nanti kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang perlu diluruskan. Monggo kita sama-sama belajar. Iya Pak. Supaya Baik, nanti kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan positif yang ada di sekolah kita. Iya Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak Bagus ya. Sami-sami Ibu. Saya juga mohon izin Pak, mohon pamit. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.